Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Masih dalam kajian Madrasah Amil. Masih semangat kan? Harus dong, ya harus semangat. Kalau kita tidak semangat untuk terus mengaji, bisa-bisa kita menjadi orang goblok dadak ya. Terus mengajilah. Di antaranya adalah dengan mengikuti kajian yang ada di dalam channel ini dengan telaten. Yuk kita lanjutkan. Dalam video sebelumnya kita telah membahas ya dalam kasus bagaimana ketika seorang tua itu menzakati anaknya yang bekerja di perantauan. Kalau mau lebih detail silahkan lihat videonya. Di deskripsi ada alamatnya. Kemudian pada video kali ini kita akan mengupas kasus baru ya, masih terkait dengan kewajiban zakat fitrah ini, yaitu manakala kadar zakat itu tidak mencukupi untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalkan ada kepala rumah tangga, dia telah berkewajiban zakat, ada kelebihan harta, cuman orang-orang yang mestinya dia zakati, misalkan istri tidak hanya satu, anak juga seperti itu, orang tua juga, semuanya lengkap dan itu berada dalam tanggung jawabnya semua. Sementara harta yang digunakan untuk zakat fitrah terbatas, tidak cukup untuk semuanya. Ini bagaimana? Maka dalam kasus inilah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, tepatnya juz 6 Sohifah 85 diterangkan seperti ini. Saya bacakan, jangan lupa disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in wajada ma yu'addi an ba'dihim. Apabila seseorang itu memiliki harta ya yang bisa untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah, tapi an ba'dihim tidak bisa untuk semuanya, bisanya hanya untuk sebagian. Lah ini bagaimana ini? Fafihi arba'atu aujuhin, maka dalam kasus ini ada 4 wajah, ada 4 pendapat. Tidak saya sebutkan semuanya, saya sebutkan pendapat yang lebih kuat saja. Ya ini tidak kemudian maksudnya pendapat yang nomor 2, 3, 4-nya kemudian tidak bisa dipakai, tidak seperti itu, masih bisa dipakai. Karena diantara yang pertama ini ya, ada yang pendapat entah nomor berapa itu silahkan terserah mau pilih yang mana, itu tidak ada ketentuannya. Cuman menurut pendapat yang kuat, maka aturannya adalah sebagai berikut, yaitu ditentukan menggunakan urutan skala prioritas. Ahaduha, adapun dari 4 pendapat itu yang pertama adalah ya beda'u biman ya beda'u binafaqotihi. Artinya apa? Penentuan skala prioritasnya adalah menggunakan urutan permulaan nafaqoh. Fa'in fadula so'un akhrojaha an nafsihi. Jadi tahapan dalam nafaqoh itu seperti apa? Maka diterapkan di dalam permasalahan penentuan skala prioritas, siapa yang urutan mana yang mestinya dizakati. Sehingga di sini diterangkan fa'in fadula so'un akhrojahu an nafsihi. Kalau lebihnya itu hanya satu sok itu hanya satu ukuran zakat fitrah, ya akhrajahu an nafsihi, maka keluarkan itu sebagai zakat dirinya. Yang lain tidak usah, itu berarti kan kita tidak mampu. Kemudian fa'in fadula sa'un akhor akhrajahu an zaujatihi. Kalau masih ada kelebihan lagi, maka dikeluarkan sebagai zakat untuk istrinya. Kemudian fa'in fadula sa'un akhor akhrajahu an waladihi as-saghir. Kalau masih ada turahan, ada kelebihan harta, maka keluarkan sebagai zakatnya, zakat untuk anaknya yang masih kecil. Lah terus kalau masih turah lagi, fa'in fadula sa'un akhor akhrajahu an abihi. Kalau masih ada kelebihan lagi, maka
keluarkan untuk zakat bapaknya. Fa in fadula sa'un akhar akhrajahu an ummihi, dan apabila masih ada kelebihan lagi maka keluarkan sebagai zakat untuk ibunya. Fa in fadula sa'un akharu akhrajahu an waladihi al-kabir, kalau masih ada lagi maka dikeluarkan sebagai zakat dari anaknya yang sudah besar tapi masih berada dalam tanggung jawabnya, oleh sebab anak ini tidak mampu bekerja. Nah, kenapa kok urutannya seperti ini? Diterangkan di sini alasannya, li'anna qulna al-fitrah tabi'atun lin nafaqah wa tartibuhum fin nafaqah. Karena kita berpendapat bahwa zakat fitrah itu mengekor kepada nafaqah, ya, dalam segi urut-urutannya, karena sebagaimana telah kami sampaikan tadi, fakadzalik fil fitrah, maka demikian halnya itu juga terjadi atau diterapkan di dalam penentuan skala prioritas siapa-siapa yang dizakati fitrah terlebih dahulu. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, jadi jelas ya siapa-siapanya. Kemudian misalkan ya, jadi kita kita simpulkan, jika kadar zakat tidak mencukupi maka peruntukan zakat dengan menggunakan skala prioritas berikut: satu, untuk diri sendiri, kemudian kedua untuk istri, ketika untuk anak yang masih kecil, ketika untuk bapak, kemudian keempat untuk bapak, kemudian kelima untuk ibu, dan keenam untuk anak yang sudah besar, dan yang ketujuh adalah untuk budak jika memiliki budak. Ini skala prioritasnya. Lah, kemudian misalkan kelebihannya itu tidak sampai 1 sok, setengah sok, hanya separuh dari ukuran zakat fitrah itu, bagaimana? Ya, seukuran itu berikan kepada para mustahik. Karena Nabi bersabda, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, laksanakan ya dengan semampunya. Mampunya separuh, ya separuh itu laksanakan. Kenapa? Karena di dalam kaidah fikih juga dikatakan mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan kemudian ditinggalkan semuanya. Lek mampunya separuh, ya separuh itu bayarkan. Nah, saya kira cukup nggih untuk kajian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung program kajian Madrasah Amil ini. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.